Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana mengolah data kualitatif menggunakan software Atlas TI. Nah, ketika Anda mendownload kemudian menginstal, pertama kali akan ada seperti ini. Nah, boleh trial saja. Kalau trial itu biasanya dokumennya maksimal 50 ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 50 tidak bisa. Jadi narasumber kita harus kurang dari 50. Tapi kalau Anda mau lebih dari 50 berarti harus berbayar. Pertama, create project dulu, misalkan contoh analisis kualitatif. Nah, ini saya menggunakan dokumen hasil wawancara saya ketika saya melakukan penelitian tentang fabrication laboratories. Nah, ini dokumennya sudah saya siapkan, ada 5 dokumen ya, ada 5 dokumen misalkan. Cuman saya hari ini tidak membahas semuanya karena nanti terlalu banyak, misalkan saya hanya mengambil 2 dokumen saja ya. Add dokumen, kemudian add file, lalu Anda menuju pada filenya. Nah, ini narasumber 1 dan narasumber 2. Ini saya shift, tekan shift, kemudian open. Oh, kok nggak bisa? Sebentar. Oh, maaf. Ini harus ditutup. Tadi saya buka. Add dokumen, add file, narasumber 1 dan narasumber 2. Nah, atau saya tambah lagi, bisa add dokumen narasumber 5. Nah, ketika sudah, saya melakukan coding di sini. Ya, misalkan contohnya narasumber 1, ini saya dari namanya Bu Samira Rahayu, background-nya sistem analis dan kepala program studi teknik komputer Poltek Sukabumi. Nah, saya ingin mencoba menyimpulkan dari beberapa narasumber. Pertama adalah cara yang tepat untuk mentransfer pengetahuan dari expert ke individu yang ingin belajar. Itu pertanyaan yang pertama dari wawancara saya. Yang kedua, media yang tepat untuk tempat belajar expert dan yang mempertemukan antara expert dengan individu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi si expert ini mentransfer ke individu yang ingin belajar. Nah, yang ketiga itu adalah namanya, kira-kira medianya apa? Karena nih penelitian saya itu pengen tahu medianya itu namanya yang cocok apa, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Saya pribadi belum merasa expert dengan cara mentransfer ilmunya. Berhubungan menjelaskan konsep, nah itu penting. Nah, kita baca. Nah, ini pertama adalah berikan contoh praktikum. Nah, ini berarti saya di sini open coding. Memberikan contoh. Kemudian tahap selanjutnya nanti memodifikasi studi kasus. Nah, ini dia. Melakukan problem solving. Nah, jadi dia belajarnya adalah case study.
Kemudian tempat yang tepat, praktek tatap muka. Nah, berarti ini adalah tatap muka dia maunya. Nah, ini. Berarti langsung dengan ketemu dengan expertnya. Kemudian faktor apa? Oh, ini adalah motivasinya bangga. Kemudian ini bisa menggunakan blog. Nah, di blog. Menggunakan blog. Nah, di bidang sistem informasi fiturnya adalah dia harus fitur dari media itu adalah bisa repository. Nah, repository artefak. Nah, oh ada diskusi. Bisa melakukan diskusi. Ada media diskusinya. Nah, kemudian dia seperti tempat praktek kecil virtual kali Bu. Nah, ini benar. Jadi, medianya itu menurut dia harus disklasifikasikan. Kategori dari topik. Nah, itu. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua. Ini ada micro learning. Melalui WhatsApp berarti ada sosial media. Nah, kemudian dia tidak menjawab. Ini motivasinya adalah kebutuhan perusahaan. Nah, dia menamakannya Adoption Center. Ini narasumber yang kedua. Kemudian narasumber yang ketiga, dia pakainya ahli transfernya instruksi secara langsung. Nah, ini berbagi ilmu.
Video tutorial. YouTube, kemudian ada WhatsApp, dan email. Fitur-fitur. Nah, ini ada fiturnya repository. Kemudian ada forum diskusi. Namanya virtual knowledge sharing, digital laboratorium, nah, kalau sudah seperti ini, saya akan membuat membuat kesimpulan. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya menyusun open network. Nah, dari narasumber 1 dan narasumber 2. Nah, ini kemudian ethnic board, code muncul, kemudian ini juga sama, ethnic board, code, dan ini juga sama. Nah, dari sini saya ingin menyusun tadi yang pertama itu adalah cara transfer yang tepat. Berarti metode transfer. Saya bisa add metode transfer knowledge. Nah, di sini ini bisa saya hapus. Nah, di sini ada metode transfer knowledge itu pertama memberikan contoh. Is a property of, kemudian ada instruksi secara langsung, kemudian yang selanjutnya adalah ada praktek tatap muka, nah lanjutnya adalah ini melakukan problem solving. Nah, selanjutnya cara satu lagi masih ada ini kasus. Nah, ini coba saya warnai. Di sini ada color ya. Biar nggak nyampur dan mudah. Nah, kemudian metode transfer ini saya warnain yang lebih biar tahu. Kemudian setelah media transfer, yang selanjutnya adalah media yang tepat.
Nyukut media transfer knowledge. Media transfer knowledge itu bisa ada YouTube, kemudian WhatsApp, ini ada tambahan lagi case study. Sosial media. Nah, kemudian saya buat code lagi setelah yang ditanyakan kan tadi metode, media, motivasi, ya, motivasi, transfer knowledge. Motivasi transfer knowledge itu adalah satu, berbagi ilmu, kemudian bangga, kebutuhan perusahaan. Kemudian fitur yang tepat untuk media transfer knowledge, ya, fitur untuk aplikasi transfer knowledge. Nah, fiturnya dia harus ada repositori artefak. Kalau ini medianya ini blog media transfer. Harus ada media diskusinya juga. Kemudian ada forum diskusi. Kemudian ada repositori pengalaman expert. Kemudian dikategorikan. Nah, terus namanya kira-kira apa? Ini namanya nyukut nama yang tepat. Nama aplikasi. Nah, nama aplikasinya nah, itu. Dari sini saya bisa mewarnai untuk mengkategorikan, ya. Nah, ketika sudah seperti ini, saya bisa menyusun, ya, mengambil ini. Oh, sorry, ini ada video tutorial. Sorry, bukan ini.
Nah, dari sini kita bisa mengambil nih gambar-gambar ini kita bisa biar. Nah, jadi ternyata kita bisa simpulkan dari berdasarkan hasil wawancara tadi. Ini kan sudah tadi di coding, lalu dilakukan axial selective coding ya. Kemudian apa namanya? Nanti baru disimpulkan di sini tuh. FabLab itu misalkan ini namanya, jadi kan dia namanya, oh ada 3 ini dia. Lalu saya bisa bikin code lagi, misalkan saya namain virtual adoption center misalkan. Sorry. Salah. Gini aja. Virtual adoption center laboratorium. Nah, jadi nanti ini saya iniin. Bisa saya kesiniin. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan. Mana yang belum dipakai? Semua ini kali ya? Oh, bukan. Misalnya, saya bisa menyimpulkan bahwa Virtual Adoption Center itu adalah, saya menyimpulkan ya, sebuah tempat yang memiliki metode transfer knowledge di antaranya ini ya tatap muka, modifikasi, studi kasus, dan memberikan contoh, melakukan case study misalkan, melakukan problem solving, yang dimana terdapat fitur-fitur ini. Ada media diskusi, repository yang bisa ditransfer juga melalui YouTube, blog, sosial media, WhatsApp, email. Dan yang dimotivasi untuk kebanggaan diri, belajar, berbagi ilmu, dan kebutuhan perusahaan. Jadi Atlas TI itu nanti tinggal kita buat laporannya. Ini saya buat laporannya seperti ini. Hasil dan pembahasannya, ini open codingnya, lalu per axial codingnya ini tadi, axial codingnya, yang tadi dipotong-potong sama saya, kemudian setelah axial coding, lalu selective coding. Nah, ini disimpulkan seperti ini. Ada fitur, motivasi, metode, tema. Nah, seperti itu. Ini nanti ini saya berikan contohnya di learning. Jadi kita itu di Atlas TI membuat ini coding-coding yang kemudian kita simpulkan. Jadi dari beberapa narasumber itu bagaimana seperti itu. Jadi itu untuk praktek Atlas TI ya, yang nanti yang mengambil metode kualitatif. Jadi Anda bisa mempraktekkan seperti ini, atau nanti juga saya contohkan juga ada ini ada mahasiswa saya namanya Tio, sebentar, yang melakukan penelitian kualitatif juga. Bukan.
ini salah. Nah, ini. Ini dia ada dari narasumbernya. Nah, nanti di dalam penjelasannya, pembahasannya itu dari setiap kategori tadi, itu disampaikan ada beberapa bukti-bukti yang disampaikan dari kutipan-kutipan apa yang diwawancarakan. Nah, ini contohnya. Misalkan, apa yang menyatakan, kayak tadi ya, menyatakan misalkan media diskusi, fitur yang paling tepat itu ada forum diskusinya, berarti nanti diberikan di sini pembahasannya. Oh, ada fitur-fitur apa namanya, kata-kata yang mencerminkan itu. Nah, ini kalau di sini, ini bisa diginiin, apa namanya, bisa kita lihat ethnic board quotation. Nah, ini dia kalimatnya ada forum diskusi. Misalkan di sini ada dia mintanya tatap muka, pengen tahu tatap muka yang mengatakan tatap muka itu gimana dia ngomongnya. Nah, praktek untuk tatap muka gitu kan dari narasumber. Kemudian modifikasi kasus quotation. Nah, ini memodifikasi atau diberikan studi kasus. Jadi quotation ya, quotation itu adalah potongan-potongan yang disampaikan oleh si narasumber yang telah kita coding ini. Nanti kita bahas. Jadi misalkan saya membahas nih metode transfer knowledge menurut para narasumber itu dapat dikategorikan menjadi 6 misalkan dengan memberikan contoh, case study, melakukan problem solving, instruksi secara langsung, praktek tatap muka, modifikasi studi kasus gitu. Nah, misalkan pernyataan modifikasi studi kasus ini dinyatakan oleh beberapa narasumber dengan kutipan sebagai berikut, misalkan seperti itu. Jadi itu setelah kita simpulkan, lalu kita buktikan dengan pernyataannya, lalu bisa juga kita sampaikan bahwa ini pun diperkuat dengan sumber misalkan literatur review yang kita telah lakukan, bahwa ternyata memang untuk transfer knowledge yang tepat itu bisa menggunakan studi kasus karena memberikan pengalaman kepada yang orang belajarnya, misalkan seperti itu. Jadi itu dalam studi kualitatif itu kita biasanya menghasilkan sebuah faktor-faktor yang muncul dari pernyataan-pernyataan si narasumber seperti itu. Ini adalah contoh penelitian kualitatif seperti itu. Jadi itu terkait penggunaan Atlas TI. Nanti Anda bisa menyimpulkan, nanti saya kasih contohnya di laporan skripsi yang kemarin pun yang contoh skripsi juga ada itu skripsinya Mbak Sri ya, itu ada contoh-contoh bagaimana kita menyimpulkan seperti itu, menyimpulkan dari hasil wawancara, maksudnya teknis menyimpulkannya dari hasil wawancara. Nanti juga saya contohkan juga jurnal saya yang ini nanti juga saya contohkan seperti itu untuk di sebagai bahan kalian untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Itu saja untuk analisis pembahasan penelitian kualitatif. Nanti selanjutnya saya akan membahas terkait penelitian desain science research. Semoga bermanfaat, Anda langsung bisa mengerjakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.